Kan kalau menurut Presiden ini target investasi katanya bisa mencapai 1.100 triliun hingga 1.200 triliun pada 2022. Ini targetnya begitu ya. Kalau menurut Anda ini realistis atau tidak? Kalau sampai bulan ini ya, year on year memang lebih baik dari tahun sebelumnya. Tetapi di era pandemik dan kemudian banyak aspek yang tadi saya katakan harus dibenahi, menurut saya untuk tujuan dan motivasi mungkin penting gitu ya. Tetapi ya realisasi akan terhambat dengan pandemi COVID yang sampai saat ini belum dapat terkendali. Jadi menurut saya kuncinya apa bisa tercapai atau tidak ini tergantung kepada pengendalian COVID-19. Kalau COVID-19 dapat dikendalikan, ya ini akan menjadi daerah tujuan investasi baru. Dan kalaupun kemudian masih ada hambatan, ini akan menjadi pertimbangan investor untuk masuk. Yang kedua juga pertimbangan daya beli. Kalau daya beli masyarakat kita sudah mulai membaik, tentu juga terhadap sektor industri yang based on pasarnya adalah Indonesia dengan 278 juta, ya ini akan menjadi investor akan menarik ke Indonesia. Banyak aspek yang tentu secara teknis ini harus dibenahi, terutama dengan regulasi ya. Bahkan dengan penurunan pajak korporasi ini juga akan menarik bagi investor. Tapi dengan kenaikan PPN ini juga akan memberatkan terhadap konsumen dan akan menurunkan daya serap terhadap produksi. Nah ini harus diperhitungkan secara pasti gitu. Stimulus-stimulus yang sekarang ada ini menurut saya hanya temporer saja, menurunkan gas sampai 6 US dollar per MMBTU, kemudian memberikan stimulus di sektor industri, bahkan diberikan keringanan dalam pembayaran listrik dan lain sebagainya, ini temporer saja gitu. Nah sehingga investor paling tidak harus memiliki daya tarik apa lagi gitu ya, selain apa yang kemudian saat ini diberikan oleh negara. Kami akan terus menggali itu dan tentu berkepentingan untuk membantu pemerintah agar investasi terus mengalir sesuai dengan target yang pada akhirnya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Baik. Baik, kita ke Pak Fauzi. Pak Fauzi mungkin boleh disampaikan closing statement-nya untuk dialog kita kali ini. Ya, terima kasih Mbak. Jadi Indonesia seperti halnya semua negara di dunia menghadapi permasalahan pandemi yang langsung dan tidak langsung berimpact pada ekonomi. Kebangkitan ekonomi bisa dilakukan dengan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Yang paling real adalah kawasan industri. Ini yang kami berharap dengan adanya KIT Batang bisa menjadi pilot project yang menjadi percontohan pembangunan kawasan industri di Indonesia ke depan. Mudah-mudahan pemerintah bisa terus menciptakan iklim kondusif bagi investasi di Indonesia, sehingga Indonesia menjadi tujuan investor global untuk menjalankan produktivitas di Indonesia. Terima kasih. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe ya.